Bismillahirrahmanirrahim. Wal muadzinu al muhtasibu. Wal muadzinu, dan orang yang beradzan, al muhtasibu ay ihtisaban, yang mengharap ridha Allah, atau bisa dimaknai yang ikhlas, ya. Al-muhtasib, al-mukhlis. Kasyahidi, seperti orang yang mati syahid. Ja'a fil hadisi, telah datang dalam hadis, an Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu al-muhtasibu kasyahidi al-mutasyahhidi fi damihi yatamanna 'ala Allahi ma yashtahi bainal adhani wal iqamati, rawahu Tabrani fil Awsat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu, orang yang beradzan, al-muhtasibu, yang mengharap ridho serta balasan dari Allah, yakni yang ikhlas, kasyahidi, seperti orang yang mati syahid, al-mutasyahhidi, yang berlumur, fi damihi, pada darahnya, yang berlumuran darah. Yatamanna, ia berharap, 'alallahi, di sisi Allah, ma, apa-apa, yashtahi, yang ia selesaikan, bainal adhani, di antara adzan, wal iqamati, dan iqamat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini bahasan adzan ini cukup banyak, ya. Sesuatu yang berulang-ulang disampaikan berarti ada hal penting. Ada pesan penting yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita terkait dengan adzan. Terbukti berulang-ulang banyak hadis yang membahas tentang adzan. Karena adzan ini bagian dari syiarnya agama. Adzan merupakan syiar agama. Kata Allah, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Seorang muadzin kalau tidak memiliki kesungguhan hati yang kuat, jadi muadzin nggak bakalan lama, ya. Sebab muadzin itu gajinya nggak jelas, ya. Ada bulan 30 hari, ya gajinya 30 hari. Nah, hitungan gajinya berapa rupiah, ada nggak hitungannya? Nggak ada. Nggak ada. Padahal ya, orang menjadi muadzin harus latihan juga, belajar juga, ngaji juga, ya, supaya benar dalam bacaan adzannya. Tapi karena adzan itu syiarnya Allah, berarti muadzin adalah membawa syiar agama Allah. Orang yang membawa syiar agama Allah berarti dia sudah
istiqomah ya, di dalam kebenaran agama Allah. Sebab pernah saya sampaikan bahwa orang adzan itu dia pasti memberikan contoh kepada orang yang dipanggil. Orang adzan itu, orang memanggil itu pasti dia memberikan contoh kepada orang yang dipanggil. Kalau dia bilang hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat. Berarti begitu selesai adzan dia salat. Nyontohin sama orang lain. Selesai adzan dia salat, berarti dia nyontohin orang lain. Ketika itu dikerjakan berulang-ulang, zuhur dia, asar dia, maghrib dia, isya dia, subuh dia, berarti dia sudah yusabbitul aqdam ya, ya. Kakinya sudah tegak di jalan Allah. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah itu membangun syiarnya agama ya, menolong agama Allah itu kita menjalankan tuntunan syariat agama. Menolong agama Allah itu menghidupkan ilmunya Allah. Menolong agama Allah itu mengamalkan ajaran agama. Yansurkum, nanti Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Orang sudah pada jalan kemana, dia tetap aja di masjid. Subuh bolak-balik menyampaikan as-salatu khairum minan naum. Naumnya panjang apa pendek? As-salatu khairum minan naum. Ya, salatnya panjang, naumnya pendek. Tapi kadang kita dengar as-salatu khairum minan naum. Naumnya yang panjang. Salatnya bentaran, tidurnya yang lama. Malah kagak salat, tidur aja. Orang Sunda dengarnya ente salat teku naon-naon ya, udah kagak bangun udah. Orang Jawa dengarnya sing salat sing nom-nom, sing tua ora salat ya. Jadi muadzinnya tegas, tegak ya. Kemudian pengurusnya ada pengertian kepada muadzin. Imamnya seiring sejalan dengan muadzin. Makmumnya siap sigrah terhadap panggilan muadzin, maka syiar agama tumbuh berkembang di kampung itu. Adzannya suaranya bagus. Kemudian pengurusnya ya, karena pengurus itu ngurusin masjid, berarti nyontohin ya, nyontohin. Jamaahnya semangat. Masya Allah, makmur itu agama di kampung. Sholat Jumat aja Pak, sholat Jumat ya. Itu kalau muadzinnya suaranya merdu bagus, itu bawaan kita udah sakinah di masjid, udah enak gitu ya. Udah enak di masjid. Wah, ini muadzinnya aja suaranya cakep begini, pasti khotibnya bagus ini. Ternyata timplang ya. Muadzinnya bagus, khotibnya yang nggak bagus ya. Atau sebaliknya, muadzinnya cempreng, khotibnya yang bagus ya.
Nah, kembali bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu mengandung hal yang penting. Seperti seorang ibu nyuruh anaknya untuk beli sesuatu, itu biasanya dipesan berulang-ulang. Nah, tolong belikan ini ke warung ya. Jangan lupa belikan ini yang mereknya ini. Ini harganya sekian, ini duitnya segini, ntar kembali segini ya. Ingat-ingat tuh, jangan lupa gitu. Iya mak, ya gitu. Udah mau jalan masih diingetin lagi. Itu tandanya sesuatu yang penting. Betapa pentingnya azan karena azan terkait dengan sholat. Betapa pentingnya azan karena azan terkait dengan tempat sholat. Betapa pentingnya azan karena azan terkait dengan gerakan hati orang yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Sholat pokok dalam beragama. Undangannya lewat azan. Maka azan ini penting. Seperti misalnya gubernur punya acara, bapak dapat undangan dari gubernur, penting nggak tuh? Penting, seneng kita dapat undangan dari gubernur, ya acara apa, ya, sampai ya kita pegang mulu tuh undangan, ya. Kita unjuk-unjukin sama teman-teman, saya dapat undangan nih dari gubernur nih, ya. Itu baru yang undang gubernur. Ini yang ngundang siapa? Allah lewat kurirnya namanya muadzin. Harusnya kita senang. Maka wajar muadzin yang muhtasib, orang yang berazan yang mengharap ridho serta balasan dari Allah, itu disejajarkan kasyahidi, seperti orang yang mati syahid. Karena gerakan-gerakan lain itu diawali dari azan. Coba bapak udah biasa sholat 5 waktu, atau orang perempuan udah biasa sholat 5 waktu, begitu mendusin, ya sesudah nanya jam berapa ini ya, udah adzan subuh apa belum ya? Itu pasti begitu. Dan saking pentingnya adzan, ya, adzan tidak sekedar dijadikan tanda buat sholat oleh orang-orang tertentu, bisa pula dijadikan sebagai ketentuan untuk melakukan kegiatan. Ya. Sampai orang luar Islam itu nandainya ada yang dengan azan. Ya. Pokoknya anak saya berangkat sekolah karena tempat sekolahnya jauh, itu nungguin azan subuh di masjid. Ya. Kalau azan sudah kumandang, anak saya jalan. Itu pasti dia nggak bakal telat di sekolahannya. Coba untuk urusan sekolah orang luar Islam sampai ukurannya azan. Apalagi kita orang Islam. Orang dagang nasi uduk, ya, nggak dagang gara-gara nggak denger azan. Po, kenapa po kagak dagang? Iya, kesiangan, habis kagak denger azan sih. Coba, ya, azan sampai dijadikan ukuran dagang nggak dagang, Masya Allah. Apalagi orang ahli ibadah. Kita mau berangkat ke masjid aja, kadang-kadang ntar aja nunggu azan. Ya. Kalau nggak azan, kadang kita menjadi bingung. Nah disitulah pentingnya ya, kumandang suara azan. Sehingga wajar kalau diberikan hadiah oleh Allah, al-muadzin al-muhtasib kasyahidi al-mutasyahhid fi dami. Orang yang berazan, yang muhtasib, ya,
imanan wahtisaban, ya, menjadi al-muhtasib, ya, karena iman dan mengharap ridho serta pahala dari Allah, ya, digambarkan seperti orang yang mati syahid yang berlumur darah. Dia berharap di sisi Allah ma yashtahi bainal adhani wal iqamati, enggak ada selesainya itu cucuran darah antara adzan dan iqamat. Ya. Orang yang beradzan disamakan seperti orang yang mati syahid yang badannya berlumur darah. Dia berharap, ya, di sisi Allah supaya darah itu ma yashtahi bainal adhani wal iqamati, ya, terus mengalir, ya, antara adzan sampai iqamah. Masya Allah, ya. Padahal orang mati syahid itu, ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah, ya. Orang yang mati syahid dia tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan afdolnya dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Itu orang mati syahid. Syuhada Uhud, ya, orang-orang yang sahabat yang meninggal dalam perang Uhud tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan dikuburkan di tempat itu. Maka kalau kita ziarah ke Mekah, Madinah, ya, lepas itu haji atau umrah, pasti kita diajak oleh pembimbingnya ziarah ke makam Uhud. Kenapa tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan? Karena orang mati syahid itu langsung kepada Allah. Urusannya yang ngurusin Allah, sebab berperang di jalan Allah. Yang memandikan malaikat, yang mengkafankan malaikat, yang mensolatkan malaikat. Maka posisinya ya persis seperti di saat dia meninggal dunia, nggak diapa-apain, karena sudah langsung diterima oleh Allah. Berarti muadzin sama kedudukannya dengan orang yang mati syahid, apa-apanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat pada berikutnya. Wal muadzinul muhtasibu, dan orang yang beradzan yang berharap ridho dan balasan pahala dari Allah, atau gampangnya muadzin yang ikhlas, idza mata, apabila dia meninggal dunia, fa inna jismahu mahfuzun, maka sesungguhnya badannya mahfuzun, dipelihara. La ya'kuluhu dudu, la ya'kuluhu, tidak makan pada jasad muadzin ad-dudu, belatung. Jasadnya tidak dimakan belatung. Fa'an Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha pada keduanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinu al-muhtasibu kasyahidi al-mutasyahhidi fi damihi idza mata lam yudawwid fi qabrihi. Rawahu Tabrani fil kabiri wa qala al-Haythami wa fihi Muhammad bin Fadl al-Qattani wa lam ajid man dzakarahu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinu, orang yang beradzan, al-muhtasibu, yang ikhlas, kasyahidi, seperti orang yang mati syahid, al-mutasyahhidi, yang berlumur, fi damihi, pada darahnya,
idza mata apabila dia meninggal dunia, lam yudawwid, lam yudawwid, dia tidak dimakan oleh belatung fi qabrihi, di kuburannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini keistimewaan yang diperoleh oleh orang yang berazan. Allah berikan keistimewaan bagi orang yang berazan, meninggal dunianya hitungannya seperti orang meninggal syahid. Mati syahid itu sampai kalimatnya mati, padahal yang lebih halus meninggal. Kalau menyebut meninggal dunia gampang, tapi kalau meninggal syahid rada susah. Syahid ya mati syahid. Orang yang berazan, yang ikhlas karena Allah, disejajarkan seperti orang yang mati syahid, orang yang berlumur darah. Berarti pada saat orang itu meninggal dunia, maka terhitung meninggalnya mati syahid. Muadzin yang sudah istiqamah dalam berazan, saat mati, saat meninggal dunia, terhitung meninggalnya mati syahid. Lah kalau begitu nggak dimandiin dong, beda. Ya. Mati syahid itu ada 3. Pertama, mati syahid dunia. Yang kedua, mati syahid akhirat. Yang ketiga, mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia, orang pagi-pagi berangkat kerja, terus dalam perjalanannya kecelakaan, meninggal, itu syahid dunia. Karena sedang memperjuangkan urusan dunia. Syahid dunia dia. Terus dimandikan apa tidak? Lihat jasadnya. Kalau jasadnya utuh, tetap wajib dimandikan. Kalau jasadnya remuk karena kelindes kereta atau kelindes truk, ya sebagai syarat aja memandikannya. Bagian yang utuh boleh disiram. Ya. Kalau udah remuk semua, ya udah, ya nggak usah dimandikan. Sebab kalau dimandikan malah bikin repot. Ya. Itu syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat, yaitu orang meninggal dunia tapi terhitung seperti mati syahid. Orang sakit, ya. Padahal saat hidupnya dia rajin ke majelis ta'lim, saat sehatnya rajin sholat berjamaah, saat sehatnya rajin ke pengajian. Dia sakit, di saat sakit dia ngomong, ya Allah, dikasih sakit ya, coba kalau sehat saya mah tetap ngaji, saya nggak ngaji karena sakit. Nah ini orang sekalipun dia tidur di rumah, tidak berangkat ke pengajian, tetap dapat pahala tholabul ilmi, tetap dapat pahala sholat berjamaah, karena sudah terbiasa. Kalau dia meninggal dunia, sekalipun meninggalnya di tempat tidur, maka terhitung mati syahid. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, ada orang-orang yang tidak mengikuti kalian perang, tapi matinya mati syahid. Kenapa? Karena tertahan oleh sakit sehingga tidak bisa berangkat perang. Maka mereka kalau mati, kalau meninggal dunia, meninggalnya syahid. Termasuk syahid akhirat adalah muadzin, orang yang rutin azan, istiqamah azan, lalu kemudian
pada saatnya dia sakit kemudian meninggal dunia, maka dia terhitung mati syahid, tapi syahid akhirat. Atau misalnya orang memperjuangkan nyawa orang lain kemudian meninggal dunia, itu juga terhitung syahid akhirat. Orang perempuan melahirkan anak, ya. Begitu anak bayinya lahir dia meninggal dunia, itu terhitung syahid akhirat. Yang seperti itu, ya, yang seperti itu tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan. Termasuk orang yang syahid akhirat juga orang yang sedang ibadah kemudian meninggal saat ibadah. Orang yang sedang duduk di majelis taklim, ikut ngaji, duduk nyender, matanya merem, ternyata meninggal dunia, itu juga mati syahid. Saya nggak nakut-nakutin loh ya, itu yang merem langsung pada melek. Ya. Karena saya punya pengalaman, ada jamaah ya, taklim maghrib sampai isya ya, di satu masjid di daerah saya, Masjid Alexania. Dia kalau ngaji itu nggak pindah-pindah tempatnya di situ, duduk sila nyender, ambil merem. Begitu sudah adzan isya, biasa saya kalau adzan isya saya sudahin. Bahkan isya kurang beberapa detik, ya, beberapa menit. Kalau ada yang tanya ya kita kasih waktu. Udah selesai, ya, adzan, ya. Sudah ada muadzin, orang-orang sudah bergeser dari tempat duduknya. Dia masih duduk sila aja, ya. Sampai iqamat masih duduk sila, ditepuk-tepuk pundaknya. Pak, bangun Pak, udah isya. Nggak bangun lagi, ditepuk-tepuk malah ruku. Ternyata meninggal dunia, mati syahid. Ini yang seperti ini. Bagus gak tuh meninggal begitu? Ya, nikmatnya. Ya, meninggal dunia lagi ngaji. Ya Allah, luar biasa. Kenapa dia meninggal dunia lagi ngaji? Emang demennya ngaji, jadi matinya lagi ngaji. Ya. Kalau demenannya ya, mancing, bisa jadi matinya lagi mancing. Tinggal demenan kita. Ya. Karena itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, muadzin itu kalau dia sudah masuk ke dalam liang lahat jasadnya, lam yudawwid fi qabri. Ya. Ya, tidak tersentuh, tidak dimakan oleh binatang, ya, binatang belatung. Diterangkan di bawahnya. Wa hadhihi mukafaatun minallahi ta'ala. Wa hadhihi, dan ini mukafaatun adalah anugerah atau imbalan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, lil muadzini, bagi orang yang berazan. Alladzi yuhafidhu, yang dia semangat ya, yang dia memelihara, ala iqadhin nasi, untuk membangunkan orang-orang, ayyahya, bahwa dia tetap hidup, fi qabrihi, di kuburannya, wa yash'uru, dan dia senang, bina'imi rabbihi, terhadap kenikmatan dari Tuhannya, wa yanqi, dan dia bersih, wa yadhuru, dan suci, jismuhu, jisimnya, jasadnya, la yantinu, wala yantinu, dan tidak membusuk, wala yaqdaru, dan tidak kotor, atau wala yaqdiru, dan tidak kotor badannya, wa yaslimu, dan selamat, minad dudi, dari belatung, alladzi yunsha'u, alladzi yansha'u, yang muncul itu belatung, min ufunatil jismi, dari sebab rusaknya badan. Lakinna syarta, akan tetapi ada syaratnya,
Lakinna syarta, tetapi ada syaratnya, ayyakuna muhtasiban, bahwa orang yang beradzan itu dia hanya mengharap pahala dari Allah. Amma idza kana, adapun apabila ada muadzinan, seorang muadzin fasiqan, yang fasik, wa tamma'an, dan tamak, wa mukhatilan, dan penipu, fayatluqullahu alaihi, fayatluqu, maka memutlakkan, yakni menetapkan Allah menetapkan alaihi, kepadanya, al-hasyarati fi qabrihi, al-hasyarati fi qabrihi, binatang-binatang tanah, fi qabrihi, di kuburannya, yanhashuhu, yang menggigit binatang tanah itu kepadanya, nahsyan, dengan gigitan, wa yabla, dan menjadi hancur, jismuhu, badannya, wa yu'adzibu, dan mengazab Allah, azaban, akan siksaan, aliman, yang pedih. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi muadzin yang ihtisab, ya, atau muhtasib, dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaan imbalannya? Karena dia semangat membangunkan orang untuk melaksanakan ibadah, ayyahya fi qabrihi, maka dia tetap hidup di kuburannya, ya. Di kuburannya tetap hidup, 5 waktu tetap azan di sana, karena masih terasa kayak di dunia. Dia senang mendapati nikmat Allah, ya. Dia bersih badannya, suci jisimnya, karena tidak membusuk dan tidak kotor, ya. Kemudian selamat dari, ya, belatung, ya, yang merusak badannya. Masya Allah, ya, pernah dengar Pak, ya, ada di, ya, belum lama sih, sekitar beberapa tahun yang lalu, pembebasan tanah untuk dibangun tol, ya, wilayah mana ini, Serang sana, ya. Pokoknya wilayah Jakarta Serang sana, daerah sana, itu digali kuburan karena akan kena jalur tol. Digali kuburan, tuh jasad-jasad yang ada di situ dipindahin, dibelikan lagi tanah yang lain untuk memindahkan kuburan. Nah, itu dari sekian banyak jasad yang ada di kuburan itu, ada 2 jasad yang utuh. Kain morinya masih tetap putih, kain kafannya masih tetap putih, jasadnya masih utuh, nggak ada cacing, nggak ada belatung, nggak ada binatang yang nempel, ya. Padahal kan di tanah mestinya kan sudah hancur juga, apalagi sudah beberapa tahun, mungkin sudah lewat dari 10 tahun. Namanya masih ada di nisan, ya, di 2 orang ini. Pindahin, digali masih utuh. Ahli warisnya masih ada. Ternyata yang satu adalah muadzinnya, yang satunya lagi adalah imamnya masjid di kampung itu. Yang satu muadzin, yang satu imam, ya. Di masjid kampung situ ketika terjadi gusuran, ya, untuk jalan tol, dipindahkan, digali kuburannya, masih utuh Pak, jasadnya masih utuh, ya. Kerjaannya apa? Hanya sebagai seorang muadzin. Masya Allah. Berapa lama itu dia beradzan? Ya, kisaran 20-an tahun lah, ya. Kisaran 20-an tahun. Berarti selama itu dia beradzan, maka selama itu pula
dia berarti sholatnya berada di awal waktu. Selama itu dia berazan, berarti dia sholatnya selalu berjamaah. Selama dia berazan, selama itu pula dia berarti sholatnya tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Maka wajar kalau di dunianya jasadnya saja diberikan keistimewaan oleh Allah, anugerah oleh Allah, tanah nggak doyan sama jasadnya, ya. Tanah nggak doyan, binatang-binatang di tanah nggak doyan, bahkan utuh belatung pun tidak muncul dari badannya. Subhanallah, ini istimewanya orang yang istiqomah dalam berazan. Lain hal kalau muadzinnya fasik, ya. Muadzin kok fasik gitu. Fasik itu bagaimana? Fasik itu orang berbuat dosa kepada Allah, namanya fasik, ya. Kalau dosa kepada sesama manusia lebih dipahami zalim, ya. Tapi kalau kepada Allah fasik. Orang Islam dia ahli sholat, bahkan dia muadzin, ya. Tapi ya, kalau sudah adzan dia sholat, ya, ba'da isya rapi zikir doa dan sebagainya, jalan dia kemana? Sono ke kerlap-kerlip yang ada di Gajah Mada. No. Ada apa ya Pak di sono Pak? Ya, ya begitu dah kira-kira ada. Yang musiknya jas jus gitu ya. Padahal tadi adzan isya, ya, sholat jamaah bareng imam. Tapi selesai itu dia datang ke sono, jas jus di sono. Ya, maksiat dan dosa, namanya orang fasik. Muadzin yang begitu nggak masuk dalam daftar yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Atau muadzin tamak, ya. Ya. Tamak itu apa? Ya. Orang yang mengharapkan milik orang lain pindah kepada dia, itu namanya tamak. Dan tamak itu ada 3, ya. Satu, orang berharap kenikmatan orang lain pindah kepada dia, itu tamak. Yang kedua, tamak itu tidak sekedar pingin pindah kenikmatan orang lain, tapi kepingin orang lain itu menjadi hancur, ya, dan kenikmatannya pindah kepada dia. Itu dari sifat tamak, ya, bisa sampai kepada hasud dan sebagainya, ya. Ya. Yang ketiga, tamak itu dia tidak mengharapkan kenikmatan orang lain berpindah kepada dirinya, tapi berharap itu kenikmatan pindah pada orang lain lagi. Itu sudah masuk pada kategori tamak, ya. Tama'un, ya. Muadzin yang tamak, ya, diantaranya misalnya saya mau jadi muadzin di sini, tapi bayarannya mahal. Nah, tamak namanya, ya, minta bayaran. Ya. Lain kalau diperhatikan oleh pengurus, ya. Ya. Atau mukhatilan, ya, nipu, ya. Dia kerjanya muadzin, tapi nipu jamaah. Nah, jamaahnya ditipu-tipu misalnya. Yang seperti itu tidak masuk dalam daftar muadzin yang diberikan imbalan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Muadzin yang seperti itu tetap berlaku, ya, di alam kuburnya, di kuburannya tetap berlaku. Ya, belatung binatang tanah ora peduli, ya, nggak peduli sekalipun dia muadzin. Tapi kalau muadzin yang baik, yang muhtasib tadi, Allah berikan pencegahan kepada makhluk tanah untuk merusak jasadnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan? Ya.
kaifiyah dalam berazan. Orang yang berazan itu sudah punya wudu, sudah suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar atau benda najis yang ada pada dirinya. Itu kaifiyah. Yang kedua, muadzin itu ketika berazan pakaiannya sudah rapi, sudah tertutup aurat dengan baik. Lalu yang ketiga, muadzin itu dipilihkan orang yang umurnya sudah cukup. Umurnya sudah cukup. Ini 3 poin nih setidaknya. Lah kalau bocah-bocah bagaimana? Bocah-bocah malah latihan aja. Ya. Kalau bocah-bocah suruh adzan, cari anak-anak yang sudah khitan, yang sudah sunat, yang sudah ngerti istinja, sudah ngerti tata cara wudu, sudah bisa pakaian rapi, silahkan boleh latih dia. Ya. Ya. Tapi buat 5 waktu aja, jangan buat Bilal Jumat. Bilal Jumat pilih yang dewasa, yang kecil biar ngeliatin dulu sampai dia akil balik, kemudian sudah masuk dewasa dia nggak canggung karena sudah bisa. Jadi muadzin ya, adab kaifiyahnya sebelum berazan dia sudah punya wudu. Ya. Jangan lari tergopoh-gopoh ya. Sarungnya masih diselondokin, wudu belum. Ya, masjid lain sudah pada azan, dia setel speaker masih celana pendek azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah bagaimana? Lu ngundang orang ngajak sholat, elunya sendiri belum siap mau sholat. Nah, jadi kurang pas. Kurang pas ya. Jadi ini dalam adab tata krama orang yang berazan. Demikian Pak. Baik. Ada lagi? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari pagi hari ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatis syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamah wa khaira ma baina dhalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamah wa syarri ma baina dhalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon doa dari bapak-bapak ya. Ini anak saya yang perempuan nih kayaknya udah hari-hari ya mau